Pak Hidayat? Terus Sugeng Enjang, Jogja dan sekitarnya. Iya, Sugeng Enjang Pak Hidayat. Kabar sehat Pak Hidayat? Ya, harus mengupayakan sehat. Insya Allah, baik. Karena begitu banyak musibah yang bisa terjadi ya, terkait dengan masalah sehat dan kesehatan. Baik, tetap sehat begitu ya Pak Hidayat ya. Baik, kita coba sapa dulu Pak Hidayat. Ini sudah ada Pak Najamuddin Ramli juga di sambungan Zoom. Pak Najamuddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya posisi di Palu, Sulawesi Tengah. Kita baru saja dini hari tadi jam 1.30, gempa pertama, gempa kedua jam 3.30 dini hari. Allahu Akbar. Menimpa saudara-saudara kita di Sulawesi Barat, di Mamuju, Majene, Sulawesi Tengah. Kembali lagi gempa 6,3 skala Richter. Informasi yang kami dapatkan, kantor gubernur Sulawesi Barat hancur total. Dan banyak jalan terputus dan belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat tertindih dari rumah-rumah penduduk yang lagi tidur nyenyak pada jam 3.30 dengan gempa yang durasi 6,3 skala Richter. Jadi meninggalnya ulama dan ketidakadilan yang tidak ditegakkan ini membuat bencana demi bencana tiap hari. Banjir di Kalimantan, banjir dan tanah longsor di Kalimantan Tengah dan Selatan, kemudian di Pulau Sumatera, di Papua, di Sulawesi, dan hampir semua meliputi wilayah Republik Indonesia. Saya kira mudah-mudahan pemangku amanah di negeri ini dapat membaca tanda-tanda zaman dengan meninggalnya beberapa ulama di 3 bulan terakhir ini sangat memilukan kita. Baik yang kena corona sebanyak 350 orang lebih, ya, ulama-ulama kita meninggal. Kemudian juga ada ulama Muhammadiyah yang baru meninggal, Bapak Dr. Ali Tahir Parasong, ya, yang mantan Ketua Komisi 8 DPR RI dan anggota Komisi 8 terakhir, dan itu juga ulama ya yang berasal dari Flores Timur yang meninggal 3 Januari 2020 yang lalu. Berturut-turut banyak ulama-ulama yang tidak disiarkan karena memang mereka tidak populer, dan terakhir kemarin Syekh Ali Jaber ya juga meninggalkan kita. Saya kira ini juga tanda-tanda zaman kalau kita ini kehilangan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan isyarat. Tapi apakah para pemangku amanah bisa secara cerdas membaca tanda-tanda zaman ini? Ya. Demikian. Mbak, dengan Mbak siapa ini presenternya? Baik, dengan Mbak Konita ya Pak Najamuddin ya. Insya Allah bisa berjumpa lagi, alhamdulillah. Iya, baik Pak Najamuddin, kita kali ini akan, tapi semoga sehat Pak Najamuddin walaupun di sana kondisinya demikian begitu ya, dan amin tadi semoga saya segera. Saya mengalami bencana alam tadi subuh ya jam 3.30 ya. Ya. Baik. Ini semoga tapi semuanya sehat begitu Pak Najamuddin, dan Allah segera menyudahi begitu ini ya ujian demi ujian yang kemudian tadi sudah dipaparkan. Pada posisi sekarang yang kacau itu di Mamuju, Majene dan Sulawesi Barat pada umumnya. Ini lagi ribuan para pengungsi karena gempa masih ada berturut-turut di sana dan beberapa rumah roboh. Ya, ini lagi evakuasi apakah ada korban atau tidak. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Amin ya robbal alamin. Baik. Sebetulnya apa saja yang paling terngiang, paling terkesan di benak masyarakat Indonesia? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukri lillahi haqqa syukri wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Mbak Konita dan sahabat MK yang saya hormati dimanapun Anda berada, nama lengkap Ali Jaber itu adalah Ali Saleh bin Muhammad Ali Jaber ya. Jadi saya kira karena kepanjangan disingkat aja Ali Jaber. Saya itu artinya tuan ya. Ustadz Ali Jaber ini datang ke Indonesia, tepatnya di Lombok awalnya tahun 2008. Mulai berdakwah melalui Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemudian menjadi warga negara Indonesia tahun 2012. Jadi 4 tahun melakukan tugas-tugas dakwah tablik di mana-mana dengan satu tujuan bagaimana menuntaskan buta huruf Al-Quran di Indonesia, dan sekaligus dengan tujuan utamanya
agar anak-anak Indonesia itu bisa menjadi hufaz Al-Quran, penghafal Al-Quran. Ini langka ada tokoh semacam ini, karena banyak kiai-kiai kita di samping membina pesantren, ya, kemudian juga berbagai macam kegiatan di pesantren, juga ada kelompok-kelompok penghafal Al-Quran, tetapi belum sepopuler dari Syekh Ali Jaber ini. Tujuan utama dari misi yang diembannya setelah dari Madinah, Saudi Arabia, ke Lombok, dan kiprahnya sudah ada di mana-mana, ya, dan juga properti untuk anak-anak santri penghafal Al-Quran juga beliau adakan, dan fasilitasnya juga ada, kemudian memotivasi kemana-mana pada perhimpunan-perhimpunan tahfiz Al-Quran, dakwah-dakwah yang menghimpun anak-anak Al-Quran, termasuk terakhir beliau mengangkat derajat dari ada anak pemulung yang ditemukan yang pada saat istirahat selalu tadarus Al-Quran. Betul. Dan waktu itu TV One sudah mempublikasikannya, dan almarhum telah menjanjikan akan membawa anak dari Tasikmalaya kalau tidak keliru, atau dari Garut tidak keliru, itu akan berhaji tahun ini. Tetapi takdir Allah mengatakan lain. Beliau telah mendahului, ya, dari harapan dan cita-citanya, dan tidak bisa menyaksikan apakah cita-cita tadi itu terwujud di negeri kita. Cita-cita untuk menjadikan generasi milenial sebagai penghafal Al-Quran, hufaz Al-Quran, ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat penting, sangat penting. Karena betapapun Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kalau dalam surat Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, dia petunjuk ya bagi orang-orang yang bertakwa dengan berbagai macam kriterianya dibawa. Juga ada kriteria orang kafir, orang munafik di Al-Baqarah di awal-awal surah ini. Kemudian di surah di surah Al-Baqarah ayat 185 juga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Shadaqallahul adzim. Saya kira kalau umat Islam ini meninggalkan Al-Quran, maka kita masuk ke zaman kegelapan. Nah, inilah misi yang diemban oleh almarhum Syekh Ali Jaber, yang betul-betul membuat kita sangat-sangat menghormati beliau. Ya, beliau di mana-mana dengan bahasa Indonesia yang logat Arab, ya, bahasa Indonesia yang dialek Arab, banyak diksi-diksinya yang tidak sempurna, tetapi orang bisa memahami, bisa mengerti, ya, apa informasi yang disampaikan oleh almarhum. Jadi saya kira kita kehilangan, ya. Saya katakan di awal Januari banyak sekali ulama yang meninggal dunia. Kemarin tokoh Muhammadiyah Dr. Ali Tahir Parasong, mantan Ketua Komisi 8 DPR RI, juga meninggal dunia, ya, dalam keadaan mendadak 3 Januari 2020. Saya dengarkan juga Nahdlatul Ulama melaporkan ada 350-an kiai-kiai mereka meninggal dunia selama pandemi COVID ini. Dari Maret 2020 hingga Januari ini. Masih banyak ulama-ulama besar kita yang meninggal dunia, ya, yang tidak terpublikasikan dan tidak populer, ya. Oleh karena itu, apa kaitannya ini? Kehilangan ulama, kehilangan tonggak-tonggak keilmuan, ini menjadi awal-awal zaman kegelapan Indonesia yang diberikan tanda-tanda dengan tiap hari bencana demi bencana dialami oleh kita. Banjir bandang, ya, tanah longsor, orang tertimbun dari timbunan tanah longsor. Baik. Kemudian vulkanik, yang terakhir tanggal 9 kemarin, ya, tanggal 9 kemarin jatuhnya pesawat Sriwijaya. Ya, Sriwijaya Air, ya Pak Najamuddin, ya. Yang menyahitkan semua krunya, baik kru pesawatnya maupun penumpangnya. Baik. Kemudian tadi subuh gempa yang hebat di Sulawesi Barat,
dengan durasi 6,3 skala Richter. Jadi kepergian Syekh Ali Jabir ini memberikan pertanda bahwa tanda-tanda kegelapan itu akan menimpa Indonesia kalau pemangku kepentingan tidak menyadari ya apa yang dilakukan, apakah yang dilakukan itu terkait dengan kemanusiaan ya, apakah kebijakan-kebijakan itu terkait dengan keadilan dan ketidakadilan ya, apakah segala macam itu terkait dengan kebohongan, keculasan dan lain sebagainya. Kalau ini dipertontonkan maka Indonesia ini akan remuk redam dengan berbagai macam bencana, apalagi kehilangan ulama-ulama yang selalu menyinari dan menjadi tonggak di bumi Indonesia untuk tidak dan mengurangi malapetaka, musibah dan wabah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.